Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan para jamaah yang rahmati Allah. Bahwasanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, ya Abu Bakar sudah dengar ya kata Nabi dan kata Rasul ya akan diutus dan seterusnya itu dari orang-orang sekitarnya. Orang-orang yang dihormati dan dihargai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang dianggap orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus. Ya, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang tahu bahwasanya ya patung-patung itu bukan Tuhan. Ya, orang-orang yang beragama agamanya Nabi Ibrahim ya, Hanifiyah, yang disebut dengan sebutan Al-Ahnaf ya. Seperti Waraqah bin Nawfal dan yang sejenisnya. Ditambah lagi Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Yaman sebagaimana yang kita sebutkan kisahnya barusan dan diberi kabar kepada beliau bahwasanya sebentar lagi akan ada nabi yang diutus di kampungmu ya di kota suci di haram di Mekah sana dan dia akan punya kawan orang dewasa dan disebutkan ciri-cirinya ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala itu adalah bidayat ya. Permulaan masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Belum berjumpa ceritanya dengan Rasulullah. Ya, atau belum langsung didakwahi oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Lalu poin yang kedua dari cerita masuk Islamnya Abu Bakar di sini adalah Islamuhu, ya, di detik-detik atau saat Abu Bakar masuk Islam. Seluruh apa yang oleh Abu Bakar telah dilihat, telah dipelajari dan dipahami dari keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan yang ada. Ditambah lagi pengetahuannya akan siapa itu Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabatnya, kawannya yang jujur, yang baik, yang amanah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berjumpalah dengan Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan tadi. Ketemu, didatangin langsung di rumahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar dikasih tahu tuh temanmu, ya yatimnya Abu Thalib yang dipiara sama Abu Thalib itu sekarang ngaku-ngaku jadi nabi. Siapa lagi kalau bukan temannya? Ya Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah langsung dia datengin. Ya kayak gimana antum punya temennya tinggal datengin aja rumahnya, tanya aja langsung. Ditanya sama Abu Bakar, subhanallah, betul jamaah. Ya Abu Bakar, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayo masuklah ke agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma da'autu ahadan ilal Islam." Tidaklah aku mengajak orang, mendakwahi orang agar orang itu masuk Islam, illa kanat lahu anhu kabwah. Melainkan pasti orang itu mikir dulu. Tunggu dulu. Wa taraddad. Wa nadhar. Atau wataraddud, wanadhar. Punya ada sesuatu yang menghalangi dia untuk segera masuk Islam. Pikir-pikir dulu. Tarik nafas dulu. Tunggu sebentar. Biarkan saya berpikir dulu. Kasih waktu. Illa Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar. Ma'atama anhu hina dzakartuhu lahu. Abu Bakar tidak pernah menundanya. Tidak ada penundaan sama sekali saat aku sebutkan kepada dia, ya Abu Bakar, aku adalah Rasulullah. Ya, masuklah kamu ke agama Islam. Tidak ada yang namanya penundaan. Langsung. Di saat yang sama, langsung dia masuk Islam. Wa ma taraddada fih. Dan masuk Islamnya tidak ada keraguan sama sekali. Lain ceritanya sama Hamzah. Ya. Hamzah itu masuk Islam juga. Tapi awalnya masuk Islamnya Hamzah itu tidak sengaja jamaah ya. Hanya karena emosi ngelihat sepupunya atau keponakannya dihina seperti itu sama Abu Jahal. Ana ala dinihi kata Hamzah. Ana ada di atas agama dia. Aku ma'yakul. Aku mengatakan apa yang dia katakan. Sama ana sama dia kata Hamzah. Ayo siapa yang berani. Diajak berantem semua sama Hamzah. Ya, setelah dipukul Abu Jahal sama Hamzah, luka mukanya, kaget, tiba-tiba Hamzah datang dari jauh, dipukul sama busur panahnya Abu Jahal, syok Abu Jahal jamaah, kaget.
Loh, datang-datang kok mukul ya? Nanti hina-hina pun anak-anak, kata Hamzah. Oh, dia lemah ya, mentang-mentang kamu kuat, banyak anak buahnya. Hina-hina sama kamu. Ya. Saya sama agamanya sama dia. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Itu ngomong apa? Keceplosan aja karena emosi. Pulang ke rumahnya, Hamzah itu menyesal jamaah. Ya Allah, kata Hamzah. Salah ngomong anak tadi. Mana nih? Gelisah, tidak bisa tidur. Dan keesokan harinya datang ke Rasulullah, sama Rasulullah dijelaskan, ya, lebih diperdalam lagi penjelasannya tentang Islam. Baru saat itu Hamzah masuk Islam. Awalnya ngomongnya keceplosan aja karena emosi, mau bela keponakannya. Kenapa? Kata Hamzah. Saya agamanya sama. Ayo mau berantem, kata Hamzah. Ayo, jangan beraninya sama anak kecil, kata Hamzah. Orang yang tidak ada yang bela, ayo sama anak, ayo. Om-om lawan om-om itu gitu ceritanya sama Abu Jahal. Ente kuat, anak kuat, ayo berantem. Anak Islam. Gimana? Ayo, berani? Kata Hamzah. Tidak ada yang berani ternyata. Tapi saat pulang Hamzah bingung. Aduh, salah ngomong kita, kata Hamzah. Akhirnya besoknya baru masuk Islam. Abu Bakar, wa ma taraddada fi. Di detik itu dia ucapkan langsung kalimat syahadat tanpa ada keraguan. Dan begitu juga Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ba'athani ilaikum. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mengutus aku kepada kalian. Fakultum kadzabta. Dan dulu kalian semua bilang aku adalah bohong. Aku bohong. Aku pembohong. Wa qala Abu Bakar sadaqa. Kecuali katanya Abu Bakar. Hanya dia sendiri yang bilang Muhammad itu jujur. Wa wasani binafsihi wa malihi. Tidak cukup begitu keistimewaannya dia. Dia berikan jiwanya dan hartanya untuk Islam ini. Fahal antum tariku li sahibi? Bisakah kalian tidak ganggu sahabatku ini? Kata Rasulullah. Jangan diganggu Abu Bakar. Abu Bakar teman Anda. Bagaimana antum punya kedudukan yang tinggi misalkan. Antum punya teman dekat banget temannya. Yang bantu antum saat antum sulit dulu. Ya, bela mati-matian. Sekarang antum jadi orang besar misalkan. Terus ada orang-orang nakal yang mau ganggu kenyamanan hidupnya temannya antum ini. Pasti antum bilang, jangan ganggu ya, itu teman Anda. Dia dulu saat kalian semua tidak percaya sama Anda, dia yang bantu Anda. Dia yang percaya. Dia kasih uangnya, dia kasih jiwanya untuk Islam ini. Tolong jangan diganggu, kata Rasulullah. Ditekankan berkali-kali sama Rasulullah, jangan ganggu sahabatku. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq beriman di waktu, di detik Rasulullah SAW mendakwahkan dia untuk masuk Islam. Lam yatalabbath liyandur. Tidak ada penundaan untuk dia mau perdalam lagi. Walam yatawaqqaf liyufakkir. Tidak pernah dia berhenti untuk berfikir. Walam yataraddad liyastashir atau yastahdi. Tidak ada keraguan di dalamnya, ngajak orang musyawarah dulu, tunggu anak mau tanya sama mama dulu, mau tanya sama abah dulu, mau tanya sama fulan dan fulan, tidak ada. Langsung di detik yang sama, beliau langsung beriman kepada Rasulullah SAW. Ya dikatakan seakan-akan imannya Abu Bakar yang sangat besar itu ya bisa menyingkap seluruh ya hijab-hijab yang mungkin menjadi pembatas antara dia dengan Islam. Dari saking jujurnya orang ini, dari saking baiknya orang ini, seakan-akan halangan-halangan itu tidak ada semua. Jadi seakan-akan saat sama Rasulullah dibilang, saya adalah Nabi dan Rasul, berimanlah ya syahadat, wahai Abu Bakar masuk Islam, penghalang-penghalang itu tidak ada. Langsung, tidak ada menghalangnya sama sekali. Ya, dan itu yang dialami oleh Abu Bakar saat beliau masuk Islam. Dan dijelaskan para jamaah sekalian, bahwasanya kata Abu Bakar As-Siddiq saat Rasulullah SAW mengajak beliau, Abu Bakar bercerita, atau Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Faraja Abu Bakar As-Siddiq yuridu Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq nyari Rasulullah ke rumahnya. Sambungan cerita yang tadi, Aisyah yang cerita. Ya. Katanya Aisyah, wa kana lahu shadiqan fil jahiliyah, yang mana Abu Bakar ini teman dekatnya Rasulullah sudah dari dulu, dari zaman jahiliyah. Falaqiyahu, akhirnya berjumpalah dua orang ini, Abu Bakar dan Rasulullah. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abul Qasim,
Wahai Abul Qasim, ya sebutannya Rasulullah, kunyahnya siapa? Abul Al-Qasim. Fuqitta min majalisi qaumik. Engkau menghilang dari majelis kaummu. Kemana aja, tidak kelihatan. Wattahamuka bil aibi li abaiha wa ummahatiha. Mereka itu, ya, atau engkau sedang dicari, ya, sama kaummu itu. Karena kamu tidak pernah muncul. Saya dengar katanya mereka, kamu telah menuduh bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Ya, disuduh sama Rasulullah, sesat ya, musyrik, syirik, ya, menyembah berhala dan lain-lain. Maka Rasulullah SAW, katanya Rasulullah, ini Rasulullah. Saya utusan Allah, wahai Abu Bakar, ad'uka ilallah jalla wa'ala. Atau jalla wa'az. Aku mengajakmu untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk Islam. Saat Rasulullah ngomong itu didengar sama Abu Bakar, selesai Rasulullah ngomong, aku mengajakmu kepada Allah. Langsung dia beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Fantalaku anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fantalaku anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar mengucapkan kalimat itu, langsung Rasulullah pergi. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, wa ma bainal akhsyabain, dan tidak ada ya manusia yang hidup di Mekah pada waktu itu, ya, ahadun aktsaru sururan minhu bi islami Abi Bakar. Tidak ada yang lebih bahagia dari Rasulullah atas keislamannya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah orang yang paling berbahagia atas keislamannya beliau. Temannya, kalau beliau tidak masuk Islam, gimana jamaah? Apa kata orang? Temannya aja tidak percaya, apalagi kita. Makanya saat Abu Bakar beriman di detik yang sama, tidak ada orang yang lebih bahagia dari Rasulullah atas keislamannya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kita harus tahu juga para jamaah sekalian, siapa manusia atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang pertama masuk Islam. Saat didakwahi Rasulullah, saat Rasulullah sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, orang luar rumah yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang luar rumahnya Rasulullah. Hada dhahaba jumhur ahlus sunnah wa a'immatul Islam. Ya, dan ini yang yakini oleh jumhur ahli sunnah, ya, kebanyakan para ulama ahli sunnah dan imam-imam dalam agama Islam. Dan ini juga yang disetujui oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya suatu hari Abu Bakar itu pernah bilang, alastu haqqan nasi bihadzal amr? Bukankah aku orang yang paling pantas akan perkara ini? Ya, ada masalah di antara mereka untuk saat mau jadi khalifah. Ya. Alastu awwalu man aslam? Bukankah aku orang yang pertama masuk Islam? Kata Abu Bakar. Ya, ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bukti bahwasanya orang yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadza ijma'un minas sahabah, dan ini adalah ijma'nya para sahabat bahwasanya yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para laki-laki dewasa di luar rumahnya Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di luar sana ada yang bilang, yang masuk Islam pertama itu bukan Abu Bakar tapi Khadijah. Ada yang bilang yang masuk Islam pertama bukan Abu Bakar tapi Zaid bin Arqam. Ya. Atau dikatakan oleh Zaid bin Arqam bahwasanya yang masuk Islam pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ada yang bilang Khadijah, ada yang bilang Ali bin Abi Thalib. Wa dhahaba fariqun akhar, dan sekelompok orang yang lain mengatakan yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Selain Abu Bakar. Jadi ada yang bilang yang pertama Khadijah, ada yang bilang yang pertama Ali bin Abi Thalib, ada yang bilang yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wal jam'u bainal aqwali kulliha. Ya, omongan ini harus kita satukan semua. Katanya Imam Ibnu Katsir, bahwasanya Khadijah itu awwalu man aslama minan nisa. Dia betul yang pertama masuk Islam dari kelompok perempuan, orang-orang perempuan. Wa awwalu man aslama minal mawali. Adapun yang pertama kali masuk Islam dari budak-budak itu adalah siapa? Zaid bin Harithah. Wa awwalu man aslama minal ghilman. Adapun yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Fa innahu kana saghiran dunal bulugh, dan Ali pada waktu itu masih kecil belum baligh. Orang-orang yang merdeka
Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan keislaman beliau dikatakan lebih bermanfaat daripada Islamnya 3 orang yang barusan disebutkan. Istrinya Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Islamnya 3 orang ini sama Islamnya Abu Bakar ini lebih bermanfaat daripada Islamnya 3 orang yang disebutkan. Idh kana sadran mu'azzaman, karena Abu Bakar itu orang yang disungkani di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Mu'azzam, orang yang diagungkan di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Wa ra'isan fi Quraisyin mukarram, dia termasuk dari kalangan petinggi-petinggi di Quraisy yang dimuliakan. Wa sahibal mal, dia juga orang yang pegang uang. Jadi kita ini jadi orang jangan dikit-dikit, oh itu banyak uangnya, oh itu banyak uangnya. Sama kayak orang kafir Quraisy. Dilihat, kalau lihat orang lihat duitnya. Jangan. Betul Abu Bakar banyak uangnya. Diagungkan dan dimuliakan sama orang-orang kafir Quraisy. Ya. Makanya dibilang Islamnya itu lebih bermanfaat dari Islamnya yang 3 tadi disebutkan. Ditambah lagi wada'iyatun ilal Islam. Abu Bakar yang nanti membantu Nabi berdakwah untuk ngajak orang masuk Islam. Wa kana muhabbaban ma'nafan, dan Abu Bakar itu dicintai banyak orang di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Wa yabdhulul mala fi ta'atillahi wa rasulih, dan dia banyak sekali mengeluarkan uang di jalan Allah dan ya untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ittafaqal jumhur. Jumhur ulama itu sepakat ala anna Abu Bakrin awwalu man aslama minar rijal, bahwasanya Abu Bakar adalah manusia pertama yang masuk Islam dari kalangan para laki-laki dewasa. Selanjutnya para jamaah sekalian, bahwasanya apa buah dari Islamnya seorang Abu Bakar As-Siddiq? Apa faedahnya masuk Islamnya beliau? Disebutkan Abu Bakar itu adalah seorang mukmin yang sangat kuat keimanannya, yang tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada seseorang muslim yang imannya lebih kuat dari beliau. Tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya, manusia biasa ya, bukan nabi ya. Tidak ada yang menang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Fi quwwati imanihi, ya dalam kuatnya imannya. Wa syiddati difa'ihi an Rasulillah SAW, dan pembelaannya yang sangat dahsyat kepada Rasulullah SAW. Dan beliau ya, memberikan ruhnya, jiwanya ini ya, ditebuskan untuk Rasulullah SAW. Ya. Hartanya digunakan, dihabisi untuk berjalan di atas jalan Islam. Setelah beliau mengetahui mana yang hak, ya. Setelah beliau masuk Islam, tahu bahwasanya ini agama yang benar, beliau tidak bisa menyembunyikan agama ini. Yang lain masuk Islam masih sembunyi-sembunyi, takut dikeroyok sama orang tuanya, takut ditangkap sama tuannya. Abu Bakar tidak bisa diem, tidak bisa. Anak disuruh diem, disuruh sembunyiin, tidak bisa. Makanya beliau adalah orang yang pertama terang-terangan ngasih tahu bahwasanya sudah masuk Islam. Orang yang pertama terang-terangan bilang ini patung-patung bukan Tuhan. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama ya berani mengucapkan itu ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, kana awwal man adhara islamahu sab'atun. Dulu orang-orang yang berani menunjukkan keislamannya pertama-pertama dulu sekali ya, wallahi kaum muslimin dulu sedikit jemaah. Ya. Cuman Rasulullah SAW sama segelintir sahabatnya saja. Yang berani menunjukkan cuman ada 7 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya sembunyi-sembunyi kecuali beliau. Yang kedua setelah itu Utsman bin Affan. Atau Affan, yang kedua adalah Ammar bin Yasir. Wa ummuhu Sumayyah, dan ibunya Ammar yang bernama Sumayyah. Yang ketiga adalah Suhaib
bin Sinan Ar-Rumi. Yang keempat adalah Bilal bin Rabah. Yang kelima adalah Al-Miqdad. Abu Bakar, Ammar, Sumayyah, Suhaib, Bilal, Miqdad. Ya. 6. Yang pertama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 semuanya bersama Rasulullah SAW. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famana'ahu Allahu bi ammihi Abi Talib. Adapun Rasulullah SAW, Allah SWT kasih penjaga. Siapa dia? Pamannya. Allah jadikan ya, tameng bagi Rasulullah itu pamannya, yaitu Abu Talib. Wallahi jamaah, Abu Talib ini orang miskin. Anaknya banyak. Ya. Dititipkan keponakannya. Dititipin siapa? Dititipin bapaknya. Karena Abu Talib ini satu bapak dan satu ibu dengan bapaknya Rasulullah. Sama Abdullah itu ibunya sama. Jadi Abdul Muttalib punya beberapa istri. Anak laki-lakinya ada banyak. Kalau tidak salah ada 10 anak laki-laki. Ya. Abu Talib sama Abdullah ini satu ibu. Ada 3 atau 4 anak yang satu ibu. Termasuk ada Abu Talib sama Abdullah satu ibu. Abu Talib meninggal saat Rasulullah masih ada di kandungan. Atau Abdullah meninggal saat Rasulullah masih ada di kandungan. Jadi Rasulullah yatim yang sempurna yatimnya. Tidak pernah lihat bapaknya sama sekali. Dititipkan ke Abu Talib. Abu Talib ini dititipin keponakannya ini jamaah. Bukan keponakannya di nomor 2-kan. Biasanya kalau ada orang dititipin keponakannya, dia santuni anaknya dulu, baru ponakannya. Anak dulu, baru ponakan. Abu Talib tidak. Ponakan dulu, baru anak-anaknya. Muhammad dulu, baru yang lain. Karena dia tahu betul. Ya, selain dia anak yatim, dia tahu betul cintanya bapaknya. Ya, Abdul Muttalib itu cinta betul sama Rasulullah SAW. Dititip, jaga ini orang. Ini orang bakal jadi orang besar nanti. Seakan-akan kakeknya sudah tahu. Kelihatan. Ya. Masih kecil sudah bilang dibelah dadanya lah dan lain-lain. Ya ada tanda-tanda sudah ke sana. Dijaga betul sama Abu Talib. Famana'ahu Allahu bi ammihi Abi Talib. Ya, pamannya yang jaga. Wa amma Abu Bakar. Famana'ahu Allahu bi qaumihi. Adapun Abu Bakar, ya Allah jadikan tameng untuk dia, yang menjaga dia itu kaumnya, Bani Taim. Ya, Abu Bakar itu ketua kaumnya, tidak berani mau nyerang Abu Bakar, ada kaumnya yang bela di belakangnya. Meskipun kaumnya tidak semuanya masuk Islam. Wa amma sa'iruhum. Adapun yang lain, orang-orang yang tidak punya kekuatan. Budak-budak ini Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Sumayyah. Fa'akhadhahumul musyrikun. Ditangkap sama orang-orang musyrik. Disiksa. Dipakaikan baju besi. Dijemur di panasnya matahari. Supaya lebih dahsyat lagi merasakan panas, disuruh pakai baju besi. Besi itu kena panas kan panas jamaah. Ya, biar gosong kulitnya. Dan Abu Bakar tinggal di Mekah. Ya. Meskipun mungkin sebagian para sahabat ada yang hijrah pada waktu itu ke Habasyah, Abu Bakar tidak ikut, tapi Abu Bakar berjalan di Mekah, ya, berpegang teguh kepada agamanya. Ya, selama dia tinggal di Mekah, wala ya'malu li nafsihi illa ma laisa lahu anhu ghina, dan tidaklah dia pernah ya berbuat untuk dirinya melainkan apa yang sudah menjadi keharusannya, cari maisha untuk anak istrinya. Sisanya dia mati-matian untuk jaga dan bela Rasulullah SAW. Ya. Dan disebutkan bahwasanya beliau betul-betul habis-habisan menafkahi hartanya, waktunya untuk membela Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW, membela orang-orang Islam yang lemah. Ya, bisa dibayangkan jika ada di kalangan orang-orang kafir, satu orang masuk Islam, dimusuhi sama semua orang di kampungnya, tiba-tiba ada orang kaya raya masuk Islam juga, punya kekuatan, bela orang lemah ini. Gimana bahagianya orang yang lemah ini jemaah? Apa tidak semakin yakin? Ya. Support, motivasi yang sangat luar biasa. Dijaga orang-orang lemah itu sama Abu Bakar As-Siddiq. Fi daf'i adal musyrikin.
untuk menolak gangguan-gangguan kaum musyrikin. Wa fi da'wati man tarinu qulubul Islam, dan Abu Bakar menghabiskan waktunya untuk ngajak orang-orang yang sudah mulai condong ke agama Islam. Mati-matian berdakwah di jalan Allah. Dia mendengar wahyu dari Rasulullah SAW, dihafal sama dia, lalu sama dia disampaikan ke orang lain. Siapa yang bisa dia sampaikan? Dia sampaikan. Digunakan sama dia akhlaknya yang baik, intelektualnya sama dia digunakan, kepintarannya berbicara, approach orang, ya, untuk ajak ngobrol orang, dipakai itu kemampuannya sama Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dia bisa, dia gunakan untuk berjalan dan bantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencari hidayah. Siapa yang mau masuk Islam? Ayo sama Abu Bakar diajak ngobrol, masuk Islam, bantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semenjak beliau masuk Islam dikatakan hatinya dia penuh dengan keimanan, penuh dengan agama Islam. Ya. Pikirannya, hatinya, waktunya, hartanya, semuanya kalau bisa sama dia mau dikasih ke Islam. Ya. Dan orang yang pertama kali sama Abu Bakar diajak untuk masuk Islam itu adalah keluarganya sendiri. Saat Abu Bakar sudah belajar dari Rasulullah SAW, dia pulang ke rumahnya, dia ajak ibunya, istrinya, Ummu Rumman, dan putrinya Asma dan Abdullah. Ibunya, istrinya, sama dua anaknya. Itu orang yang pertama kali sama dia didakwahi. Orang rumahnya dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu diamalkan sama Abu Bakar. Pulang ke rumahnya diajak anak sama istrinya masuk Islam. Begitu juga pembantunya diajak masuk Islam juga. Ayo Amir bin Fuhairah, ayo masuk Islam, diajak. Masuk Islam juga. Hanya bapaknya saja yang tidak mau masuk Islam. Dan nanti masuk Islamnya kapan? Saat Fathu Makkah. Sudah tua bapaknya. Ya. Orang rumahnya sudah masuk Islam kecuali bapaknya. Lalu para jamaah yang subhanahu wa Allah, dari saking bersemangatnya seorang Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan dia yakin betul sama agamanya bahwasanya ini agama yang paling besar, dan dia sangat berbahagia dengan adanya agama Islam ini. Dari detik pertama dia memeluk agama Islam, dia berbahagia hatinya. Ini agama yang benar, ini yang seakan-akan sama dia ditunggu dari dulu. Ya. Dari saking semangatnya, dia mencari siapa yang perlu untuk didakwahi lagi. Dari orang-orang yang punya pengaruh di Mekah. Ya. Ini yang masuk Islam semuanya budak-budak, orang-orang lemah semua. Dan itulah para jamaah sekalian. Ya, pengikutnya para nabi itu kebanyakan orang-orang miskin. Ada orang-orang kaya, bukan tidak ada. Tapi hitungan jari. Sisanya kebanyakan yang awal-awal beriman itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap bodoh, orang-orang yang dianggap ya akalnya itu IQ jongkok lah bahasanya kita sekarang. Akalnya di bawah rata-rata. Dan itu yang dialami sama nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam Allah ceritakan kisahnya. Yang katanya kaumnya, "Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i." Dalam surat Hud. Ya, kaumnya Nabi Nuh itu bilang, dan tidaklah kami lihat wahai Nuh yang ikut sama kamu itu melainkan orang-orang yang aradhiluna. Orang-orang rendahan di antara kita. Badiyar ra'i, yang pendek akalnya. Berarti memang sudah dari dulu jamaah. Kebanyakan pengikutnya para nabi dan rasul yang langsung beriman itu orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mungkin ditindas. Orang-orang yang tidak punya kekuatan. Kedudukan sosial yang tinggi. Orang-orang yang dianggap tidak bisa apa-apa dan tidak diharap apa-apa. Mereka lah yang masuk Islam sama Allah SWT dipermudah untuk diberi hidayah. Adapun yang kaya-kaya, yang pintar-pintar, Fir'aun, Qarun, Haman, dan yang sejenisnya, Abu Jahal, Utsbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan yang lain-lain, mana mereka? Padahal mestinya mereka itu yang lebih pintar, mereka yang pakai akalnya, dia mau terima itu Islam. Tapi ini justru orang-orang yang masuk Islam yang dihina sama mereka-mereka bahwasanya akalnya rendah dan ya mau kamu ada, kamu ndak ada, sama aja gitu. Abu Bakar terus berdakwah para jamaah sekalian, memperlihatkan keislamannya, berani dan dia tidak pernah takut. Nah, kata Abu Jahal,
Kamu ya di balik ini semua ya. Abu Jahal tahu. Ini orang-orang semuanya ini ya ada yang backing. Yang backing siapa? Kata Abu Jahal. Anda tahu kamu di balik ini semua. Abu Bakar maksudnya. Ya Abu Bakar diem aja. Ya kenapa terus kalau saya? Ada apa? Ya sama-sama kuat. Punya kaum yang membela. Abu Bakar juga punya kaum yang membela sama. Jadi Abu Jahal mempertimbangkan Abu Bakar. Kalau model-model Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah itu digampar-gampar sama Abu Jahal semau-mau dia. Karena tahu ini tidak berani untuk melawan. Adapun Abu Bakar Siddiq, ya sama kita. Mau nyerang, ayo kita punya orang yang bela juga di belakang. Ya, dipertimbangkan. Dari saking semangatnya Abu Bakar para jamaah sekalian. Abu Bakar mendakwahkan orang-orang yang dahsyat, orang-orang elit di kalangan kafir Quraisy yang pada waktu itu masih dalam keadaan jahiliyah. Orang-orang yang akan menjadi manusia besar dalam rangka Rasulullah SAW mendirikan negeri Islam. Salah satu atau beberapa orang yang didakwahi oleh Abu Bakar. Setelah yang mendakwahkan orang di rumahnya, Abu Bakar tidak berhenti, lanjut dakwah. Dapat satu orang lagi. Siapa? Utsman bin Affan. Bisa dibayangkan jemaah. Utsman bin Affan itu masuk Islam didakwahi sama Abu Bakar. Abu Bakar itu ngobrol sama Utsman. Tahu Abu Bakar ini orang-orang baik ini. Didatengin Utsman. Ya Utsman, ya. Apakah kamu yakin itu patung-patung itu yang disembah sama kaum kita itu Tuhan? Ya. Kamu kan pinter Utsman. Kata Utsman memang agak ragu kata Utsman. Ya. Nah, ayo ikut anak kata Abu Bakar. Muhammad itu seorang nabi dan rasul. Ayo kita datengin. Gitu, diajak sama Abu Bakar ke Rasulullah. Ya, silahkan ya Rasulullah, ini ada Utsman. Didakwahi sama Rasulullah. Ya Utsman, ajibillah ila jannatih. Ayo, kita datangi seruan Allah ke surganya. Ya. Fa inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah Rasulullah untuk kalian. Ayo beriman, ayo syahadat. Ya, katanya Utsman saat ana dengar itu kata-kata dari Rasulullah SAW, hati ana ini tidak kuat untuk nahan, ingin buru-buru masuk Islam, kata Utsman. Meskipun ada kabar kurang enak, ya. Utsman bin Affan itu ada mungkin luka yang terpendam. Ya, bukan salahnya Rasulullah, ya salahnya Utsman. Utsman itu naksir sama Ruqayyah. Ya. Tapi karena terlalu lama maju mundur, akhirnya ditelikung sama anaknya Abu Lahab. Ya, sudah diambil orang. Ya, ada rasa siapa yang tidak mau? Bapaknya Muhammad, orang yang dibilang Al-Amin, ibunya Khadijah, wanita yang didambakan sama banyak laki-laki. Orang-orang kaya semua mau sama Khadijah. Dan dikenal Khadijah orangnya ya cantik, terus orangnya kaya, bisnis lancar. Ibunya Khadijah, bapaknya Muhammad. Gimana anaknya kira-kira? Siapa yang tidak mau? Utsman sudah ngincer. Cuman malu Utsman. Orangnya Utsman tuh memalu. Jadi maju, mundur, maju. Sekalinya mau berani, ya udah diambil orang. Sama kayak para jomblo-jomblo yang banyak ini ya. Sudah keker, sudah dapat, ditunda-tunda. Akhirnya dapat undangan pernikahannya si fulana itu. Hancur semua jamaah. Ada kisah yang kurang enak. Ya. Dan Utsman itu ingin sama Ruqayyah karena Utsman tahu bapaknya itu luar biasa. Sekarang bapaknya ada di depan mukanya bilang aku adalah rasulnya atau utusan Allah. Katanya Utsman, anak tidak kuat tahan. Ya. Supaya cepat-cepat Rasulullah selesai ngomong, ada langsung mau masuk Islam kata Utsman. Langsung masuk Islam jamaah. Dapat Utsman bin Affan. Menantunya Rasulullah 2 kali. Amirul Mukminin. Khalifah. Dari salah satu Khulafaur Rasyidin. Masuk Islam di tangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua. Zubair ibnul Awwam. Siapa Zubair? Menantunya Abu Bakar. Suaminya Asma binti Abi Bakar. Bapaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum masuk Islam.
Tidak cukup itu. Jalan-jalan lagi dakwah-dakwah, dapat satu lagi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini semua orang-orang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Didakwahi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf yang bersedekah terus, setiap untung besar dagang, jangan disimpan uangnya, habisin, bagi-bagi. Bukan habisin disuruh shopping di pasar jamaah, bukan. Bagi-bagi ke orang miskin. Ya jangan sampai ini uang malam ini nginep di rumah, bagi-bagi semua. Sisain sebutuhnya, sisanya bagi semua. Saya tidak mau nih uang ada di rumah. Takut tidak dapat nikmat besok di akhirat. Ya. Abdurrahman bin Auf. Jalan lagi, dapat lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan jamaah, ini jagoan-jagoan semua. Dipertimbangkan semua sama kafir Quraisy ini. Bergetar semua ini orang-orang kalau tahu kafir Quraisy ini yang masuk Islam, mereka-mereka ini. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam waktu itu masih umur 18 tahun. Dikit-dikit mau berantem jamaah. Ayo mau berantem. Dikit-dikit mau berantem. Dan pertama kali orang yang melukai orang kafir, perang, berantem, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena pada waktu itu mau sholat, dilarang-larang, diganggu, berantem akhirnya. Sampai dipukul, ada orang dari kalangan kafir Quraisy dipukul sama Sa'ad, luka. Orang yang pertama kali melukai orang kafir, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Umur 18 tahun. Talha bin Ubaidillah. Yang dikatakan syahid, seorang yang mati syahid yang berjalan di atas muka bumi. Itu masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Didatengin semua itu orang satu-satu ke Rasulullah. Sama Rasulullah diajak, ya, dibacakan Al-Quran, ayo diajak, bahwasanya ini agama yang benar, langsung masuk Islam semua. Lalu besok lagi berangkat lagi Abu Bakar As-Siddiq, cari dapat Utsman bin Maz'un. Jalan lagi dapat Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Masuk Islam didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dapat lagi Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan yang selanjutnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang rumahnya nanti dijadikan markas utama dakwahnya Rasulullah SAW. Yang pertama rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Antum bisa bayangkan jemaah ini nama-nama. Ya. Kibar sahabah. Ya. As-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang pertama-pertama dulu masuk Islam. Yang jumlahnya kaum muslimin baru 50 sampai 60 orang. Itu sebagiannya didakwahi, sebagian besar didakwahi sama Abu Bakar. Terus ada orang sekarang hina-hina Abu Bakar. Entah orang gila, atau orang bodoh, atau orang sesat. 3 di antara satu ini. Ya, lihat bagaimana beliau berusaha. Ya. Banting tulang para jamaah sekalian. Membantu Rasulullah dengan jiwanya, dengan hartanya. Waktunya sama dia dihabiskan untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, berjihad, mendakwahkan Islam. Dan ternyata target yang sama dia didapatkan itu orang-orang besar di agama Islam ini. Hanya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang tidak masuk, yang bukan karena hasil dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dari 10 yang dijamin surga, semuanya didakwahi sama Abu Bakar kecuali 2 yang bukan. Bayangkan jemaah. Asyra mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga, 8-nya masuk Islam di tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Kalau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah para jamaah sekalian, orang-orang hebat yang dihasilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq
Ya. Dan ini bentuk pembelaan atau dukungan Abu Bakar As-Siddiq kepada agama ini. Persiapan yang pertama untuk memperkuat dakwahnya Rasulullah SAW ya, atas masuk Islamnya orang-orang ini. Orang-orang yang dikenal tuan-tuan besar, yang dipertimbangkan ucapannya di kalangan orang-orang kafir Quraisy, ternyata satu persatu masuk Islam. Dan di balik keislamannya ada Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak cukup Abu Bakar As-Siddiq berdakwah dengan kalimat-kalimat dan hujjah. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dakwah itu keluarin duit. Sekarang orang-orang mau dakwah masang tarif 1 jam sekian, sekian puluh juta, harus di sini hotelnya, harus pesawat naik ini dan itu. Abu Bakar dakwah keluarin uang. Supaya orang-orang ini mau peduli sama Islam. Tertarik untuk masuk ke agama Islam. Bela orang-orang yang lemah. Ya. Beli itu budak-budak yang disiksa sama tuannya. Dihabiskan uangnya sama Abu Bakar. Untuk membebaskan al-abid al-mu'adzabin. Budak-budak yang diazab. Dan sama Abu Bakar dikeluarkan dari perbudakan menjadi orang yang merdeka. Hidup di atas kemerdekaan dan mulia di atas agama Islam. Dibeli jamaah dan tidak nawar. Udah deh, kan udah tua, segini aja. Tidak ada. Berapa? Saya bayar. Sampai bapaknya Abu Bakar bilang, Abu Bakar, ngapain beli budak-budak sudah tidak bisa apa-apa. Beli budak itu yang seger dong. Biar kalau disuruh kerja itu sigap dan cepat. Kalau suruh pikul-pikul barang itu kuat. Kata Abu Bakar, ana beli bah bukan untuk ana. Ana beli untuk dibebaskan. Kesian kata Abu Bakar. Itu dikatakan di setiap pekan ada aja orang yang dibebaskan sama Abu Bakar. Ya. Dan ada jajaran nama-nama budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dan lumayan banyak. Ada belasan orang kira-kira atau ada puluhan orang di awal-awal keislaman dulu. Ada yang perempuan sudah tua, ada yang laki. Termasuk di dalamnya Bilal bin Rabah. Tidak ada budak atau orang yang punya tuan diazab lebih dahsyat dari 2 orang. Bilal sama Khabbab ibn al-Arad. Bilal itu jamaah saat ketahuan sama Umayyah bin Khalaf ikut Nabi Muhammad. Tidak mau taat sama dia. Taatnya sama Muhammad. Itu diseret jamaah. Disorak-sorak sama orang kampung, dilempari batu, diseret sana ke Romdo, ke tempat yang paling panas di Mekah, sampai sana ditidurkan di atas batu-batu yang hitam yang panas itu, dipecut-pecut, kehausan, jangan sampai mati, dikasih air sedikit supaya tidak mati, disiksa, dikasih baju besi, disuruh kufur keluar dari agamanya Muhammad. Bilal cuma bilang apa? Ahadun ahad. Ahad. Satu kata Bilal. Ahadun ahad. Satu. Lata wal Uzza. Ahadun ahad. Satu. Itu katanya para ulama. Bilal itu bilang ahad-ahad. Itu dia sedang mencela semua Tuhan-Tuhannya orang kafir Quraisy yang ada 300 banyaknya itu. Tuhan itu satu kata Bilal. Bukan banyak itu. Cukup bantah. Ahadun ahad. Siksa. Sampai tuannya capek. Rasulullah SAW tidak tega lihat Bilal. Dan Rasulullah juga tidak enak meminta tolong sama Abu Bakar. Ya. Rasulullah tahu Abu Bakar sudah keluarin banyak uang. Ya, waktunya habis untuk Islam. Rasulullah cuma bilang, Inna Bilalan udziba fillah. Abu Bakar, Bilal itu sedang diazab. Ya, karena dia mempertahankan agama Allah. Begitu aja kata Rasulullah. Faham langsung Abu Bakar. Didatengin Umayyah. Sudah berhenti. Ana beli dia. Berapa beli? Disebut sekian kantong katanya. Berapa? 5 atau 6 kantong. Satu kantong itu kira-kira beratnya 30 gram emas. Berarti kalau sekarang harga emas 1,5 juta, berarti satu kantong berapa juta? Berapa? 450 juta. Betul. 1,5 kali 30. Berapa? 450 juta sekarang. Iya. Umayyah minta 5 atau 6 kantong. Sepakat.
langsung. Oke, jadi. Nanti sore saya antar uangnya. Sudah, kata Umayyah ya, saya sudah tidak ada urusan lagi sama Bilal, silahkan bawa. Sudah selesai diserahkan uangnya jamaah sama Abu Bakar. Ini uangnya, silahkan. Umayyah ini mau ngece Abu Bakar. Ya. Mau bikin Abu Bakar itu menyesal sudah memberi Bilal. Kalau kamu tadi nawar satu kantong, saya lepas. Bilal ini tidak ada gunanya sudah. Ya tapi kamu bodoh wahai Abu Bakar. Orang begitu kamu beli 5-6 kantong. Kata Abu Bakar yang bodoh itu kamu. Kalau kamu tadi minta 10 atau 20, ana bayar kata Abu Bakar. Kamu cuma minta 5 ya. Dihabiskan hartanya untuk bebaskan orang. Supaya orang itu jadi merdeka. Ya, bisa memeluk agamanya dengan baik. Ya, mulia di atas agama Islam. Tidak ditindas-tindas lagi sama tuannya. Dan itulah keberkahan ya dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih beliau ya seakan-akan ini semua ya Allah Subhanahu wa taala memilih beliau dari awal beliau masuk Islam sudah dipersiapkan oleh Allah karena beliau orang yang bisa ya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad mati-matian membela Rasulullah SAW dengan hartanya dengan jiwanya. Waliyakuna ba'da Rasulullah SAW a'lamu da'iya ila da'watil haqqi wa risalatil Islam. Dan dia menjadi salah seorang yang mendakwahkan Islam ini dari orang-orang yang terbesar yang telah mendakwahkan Islam ini membantu kerasulannya Nabi Muhammad SAW di dalam agama Islam ini. Dan itu yang diamalkan oleh Abu Bakar para jamaah sekalian. Saat Rasulullah berdakwah di Mina ada jamaah haji lagi kumpul-kumpul satu kabilah. Abu Bakar yang maju diajak ngobrol kamu dari mana nih anak punya teman mau menyampaikan sesuatu. Itu Abu Bakar yang buka jalan. Sampai akhirnya ketemu sama orang Al-Aus wal Khazraj dari Madinah. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Pertemuan dengan Aus wal Khazraj itu ya didampingi Rasulullah sama Abu Bakar. Subhanallah, Aus wal Khazrajnya langsung baiat. Pulang ke Madinah, tahun depan balik lagi, bawa banyak orang, baiat semua, minta dikirim Mus'ab bin Umar, sampai akhirnya di Madinah masuk Islam semua. Dan itulah para jamaah sekalian kisah ya keutamaan seorang Abu Bakar As-Siddiq saat beliau masuk Islam. Lihat keberkahan dan faedahnya ya, sangat besar jasa beliau bagi agama Islam. Mungkin ini bisa Anda sampaikan para jamaah sekalian dan sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang karena waktunya sangat terbatas. Untuk jika ada waktu mungkin kita lanjutkan nanti setelah Isya insyaAllah jika ada waktu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.